Pernah gak sih kalian lewat jalan sempit, terus pas papasan jadi serba tanggung, dan akhirnya kepikiran, kenapa semua jalan gak sekalian dibikin lebar aja ya? Padahal jawabannya itu gak sesederhana tinggal nambah aspal aja loh. Karena di balik satu jalan ada aturan teknis, desain kota, sampai perhitungan lalu lintas yang cukup kompleks. Jalan itu bukan cuma soal aspal. Jalan adalah ruang untuk bergerak, ruang untuk logistik, ruang untuk keselamatan. Makanya, setiap meter jalan sebenarnya dirancang dengan tujuan tertentu. Selamat datang kembali di Akademi Jalan dan Aspal. Hari ini, kita akan membedah kenapa lebar jalan bisa berbeda-beda, mulai dari 3 meter sampai 12 meter. Bab 1. Jalan 3 sampai 5 meter, jalan lingkungan. Kita mulai dari jalan yang paling sering kita temui di sekitar rumah. Jalan dengan lebar sekitar 3 sampai 5 meter umumnya berfungsi sebagai jalan lingkungan atau akses perumahan. Di jalan 3 meter, itu biasanya satu mobil aja udah pas-pasan. Kalau ada motor dari arah lawan, salah satunya harus mengalah. Sedangkan di jalan 5 meter, 2 mobil itu biasanya bisa pas-pasan dengan lebih nyaman. Tapi masalahnya muncul ketika fungsi jalan itu tidak dipahami dengan benar. Karena jalan lingkungan itu sebenarnya didesain untuk pergerakan lokal, bukan untuk ngebut dan juga bukan untuk parkir sembarangan. Namun, di lapangan, banyak jalan kecil justru dipakai seperti jalan raya. Kendaraan melaju cepat, parkir di badan jalan, bahkan dipakai 2 arah secara agresif. Akibatnya apa? Jalan yang seharusnya nyaman jadi terasa sempit dan berbahaya. Makanya, memahami fungsi jalan itu sangat penting. Karena keselamatan dan kenyamanan berkendara itu bukan cuma soal kondisi jalan, tapi juga soal bagaimana kita menggunakannya. Bab 2. Jalan 7 meter sebagai tulang punggung mobilitas. Sekarang kita naik ke ukuran berikutnya. Jalan 7 sampai 8 meter. Jalan dengan lebar ini biasanya dipakai sebagai jalur penghubung antar kecamatan, antar kabupaten, atau jalur logistik menengah. Nah, mungkin kalian bertanya kan, kenapa banyak jalan ukurannya sekitar 7 meter ya? Ternyata, angka ini bukan asal dibuat aja loh. Dalam rekayasa lalu lintas, lebar jalan itu dihitung berdasarkan ruang gerak kendaraan agar bisa melaju aman di kecepatan normal sekitar 40 sampai 60 km per jam. Karena itu, jalan 7 meter umumnya dibagi menjadi 2 lajur dan 2 arah dengan masing-masing lajur sekitar 3,5 meter. Ukuran ini dianggap cukup ideal untuk kendaraan pribadi, bus sampai truk sedang agar bisa berbagi ruang dengan aman tanpa terlalu menghambat arus lalu lintas. Di titik inilah sirkulasi logistik mulai berjalan lebih aman. Bab 3. Jalan 12 meter. Nah, sekarang kita masuk ke jalan yang lebih besar ya. 12 meter, 14 meter, atau bahkan lebih. Jalan dengan ukuran seperti ini biasanya digunakan sebagai jalan arteri atau jalan dengan kapasitas lalu lintas yang sangat tinggi. Fungsinya memang sebagai urat nadi mobilitas kota dan logistik antar wilayah. Tapi menariknya, jalan selebar ini nggak cuma ada di jalan nasional aja loh. Banyak kawasan kota mandiri dan perumahan modern juga punya jalan utama yang sangat lebar. Karena lebar jalan ternyata bukan cuma soal kendaraan. Dalam dunia urban planning atau perencanaan kota, jalan yang lebar memberi ruang untuk banyak fungsi tambahan. Mulai dari trotoar pejalan kaki, jalur sepeda, pohon peneduh, drainase, hingga utilitas kabel bawah tanah supaya kota terlihat lebih rapi. Jadi, ruang jalan itu sebenarnya bukan hanya diisi aspal. Sebagian besar justru dipakai untuk
untuk membangun kualitas ruang hidup yang lebih nyaman dan teratur. Dan biasanya, kawasan dengan tata ruang yang rapi seperti ini juga punya nilai kawasan yang lebih tinggi. Bab 4. Anatomi jalan. Nah, ternyata jalan itu juga punya wilayah kekuasaan masing-masing loh. Bayangkan, jalan itu seperti telur ceplok. Ada bagian inti di tengah, ada lapisan luar, lalu juga ada area pengawasannya. Dalam teknik jalan, pembagian ini dikenal sebagai rumaja, rumija, dan ruasja. Pertama, rumaja atau ruang manfaat jalan. Ini adalah area inti yang langsung dipakai kendaraan, seperti aspal, bahu jalan, median, sampai saluran drainase. Kedua, rumija atau ruang milik jalan. Ini adalah seluruh area rumija ditambah ruang cadangan di kanan dan kiri jalan. Fungsinya penting kalau suatu hari jalan perlu diperlebar lagi. Pemerintah masih punya ruang tanpa harus langsung menggusur bangunan warga. Ketiga, ruasja atau ruang pengawasan jalan. Nah, area ini biasanya sudah masuk tanah milik warga, tapi karena posisinya sangat dekat dengan jalan, penggunaannya tetap diawasi demi keselamatan dan keteraturan. Makanya, kita sering melihat ada aturan soal jarak bangunan dari jalan utama. Bab 5. Kenapa semua jalan gak dibikin lebar aja ya? Setelah memahami fungsi dan anatomi jalan, sekarang muncul pertanyaan besar. Kalau jalan lebar lebih nyaman, kenapa semua jalan gak sekalian dibikin 12 meter aja ya? Masalahnya, memperlebar jalan itu tidak selalu menyelesaikan kemacetan loh. Karena kalau di ujung jalan masih ada bagian yang sempit, kemacetannya justru hanya berpindah titik. Fenomena ini disebut bottleneck. Bottleneck ini terjadi ketika arus kendaraan dari jalan besar harus masuk ke ruas yang kapasitasnya lebih kecil secara bersamaan. Akibatnya, titik yang lebih sempit tidak mampu menampung volume kendaraan yang datang, dan akhirnya lalu lintas menumpuk. Nah, fenomena ini sering terjadi di persimpangan, penyempitan jalan, atau pintu masuk tol. Prinsipnya itu mirip seperti corong air. Sebanyak apapun aliran yang masuk, keluarnya tetap dibatasi oleh bagian yang paling sempit. Karena itu, perencanaan jalan bukan cuma soal memperlebar satu titik, tapi soal menjaga kesinambungan kapasitas di seluruh jalur. Pada akhirnya, menambah lebar jalan bahkan hanya 1 atau 2 meter saja bisa melibatkan pembebasan lahan yang besar, biaya konstruksi tinggi, dan proses teknik yang panjang. Setiap jalan yang kita lewati itu sebenarnya adalah hasil dari banyak pertimbangan. Ada anggaran, ruang yang tersedia, aturan teknis, fungsi lalu lintas, hingga kebutuhan kawasan di masa depan. Jadi, sekarang kita tahu, jalan itu bukan sekedar aspal di atas tanah. Jalan itu adalah sistem ruang yang dirancang untuk mendukung kehidupan sehari-hari kita.